Hidup itu sebagaimana orang yang melakukan perjalanan atau hanya menyeberang di jalan. Sebagaimana dalil kun fid dunya ka'annaka aisyu sabil. Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan kalian itu sedang perjalanan. Dan hari akhir, maksudnya kiamat, adalah rumah atau tempat yang dituju. Mengapa demikian? Karena yang namanya perjalanan pasti akan pulang menuju ke rumah. Ketika dalam perjalanan itu juga ada yang namanya pelajaran. Salah satu contoh yaitu seseorang tidak mungkin langsung bisa. Ada kalanya orang tersebut harus belajar mengoperasikan sepeda motor. Ketika orang itu sudah bisa, di perjalanan itu pun harus belajar bagaimana menyikapi sebuah perjalanan. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi di jalan tersebut. Lalu di jalan tersebut juga ada jalan yang berliku-liku. Atau seandainya jalan itu tidak berliku, pasti terdapat lubang-lubang di jalan tersebut. Tidak hanya itu, saat perjalanan ada saatnya kamu membantu seseorang dan ada kalanya kamu yang dibantu. Ada kalanya kamu mengingatkan seseorang dan ada kalanya kamu yang diingatkan. Dan saat perjalanan pun ada kalanya orang tersebut harus menambah kecepatan, juga orang tersebut harus menginjak rem. Dan saat perjalanan kita harus membeli bensin, menambal ban, membetulkan mesin dan lain-lain. Lalu perjalanan tersebut tidak harus sendiri. Ada kalanya orang itu dengan temannya atau dengan keluarganya. Dan terkadang orang tersebut akan mengajarkan ilmu. Bisa juga kita yang diajarkan. Orang itu mengingatkan kepada kita, bisa juga kita yang diingatkan. Dan ketika kita berada di jalan, sedang perjalanan, perjalanan itu tidak serta-merta berjalan begitu saja. Akan tetapi ketika kita melewati jalan tersebut, pasti akan ada aturan. Jika orang tersebut tidak mematuhi aturan, maka yang ada ialah rasa khawatir, cemas, dan waspada. Sebaliknya, jika mematuhi aturan, orang tersebut tidak lagi merasa gelisah. Dan orang tersebut yakin akan bisa sampai ke tujuannya dengan mudah. Dan pastinya selamat. Itu karena orang tersebut mentaati peraturan di jalan. Jika semua itu dipraktekkan dalam agama, maka semua itu menyangkut masalah dengan 5 perkara. Sebagaimana dalil yang saya terangkan di atas bahwa perjalanan itu hanya sebentar. Sama dengan menetapi Islam, menetapi agama Islam. Dan menetapi agama Islam itu hanya sebentar. Maka dari itu, bagaimana caranya agar kita ini bisa menetapi agama Islam? Dan otomatis orang Islam itu tujuannya hanya satu, ingin masuk surga. Tidak mungkin orang tersebut ingin masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga? Yaitu dari 5 perkara yang sebutkan tadi. Yang pertama adalah mengaji. Dengan mengaji, seseorang yang tadinya belum mengerti akan menjadi faham. Dan yang sudah mengerti akan semakin tahu kembali. Apa itu surga neraka, apa itu berbuat baik, apa itu halal haram, apa itu pelanggaran yang dicatatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi di dalam Al-Hadis. Dan juga dengan mengaji,
Orang tersebut akan mengetahui tentang hukum-hukum ancaman jika seseorang melanggarnya. Ketika orang tersebut sudah memahami, sudah mengerti, maka langkah yang kedua atau perkara yang kedua yaitu diamalkan apa yang sudah dikaji. Ya, sebagaimana kita mengoperasikan sepeda motor, ketika kita sudah belajar, oh saya jadi tahu bagaimana sih caranya agar kendaraan itu bisa berjalan. Sama seperti agama. Seseorang akan tahu bagaimana caranya mendapatkan pahala, bagaimana caranya menghindarkan dari dosa, pelanggaran-pelanggaran yang telah tertulis di kitab Allah dan sunnahnya Nabi. Sebagai salah satu contoh yaitu tentang sholat. Sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat. Maka ketika kita sudah belajar tentang sholat, maka kita harus mempraktekannya. Bagaimana sholat yang benar, apa yang harus dilakukan di dalam sholat, apa-apa bacaan yang ada di dalam sholat. Kita amalkan. Setelah kita mengamalkan, maka perkara selanjutnya yaitu kita belani. Sebagaimana perjalanan, ada kalanya ban itu bocor, ada kalanya bensinnya habis. Sama, di agama pun ya harus dibelani. Kenapa harus dibelani? Karena agama tersebut adalah agama yang mati. Jika kita tidak belani dalam agama Allah, pasti tidak akan berjalan. Sebagaimana kita sudah belajar mengaji tentang sholat. Lah kalau kita tidak membelani, bagaimana bisa kita sholat? Padahal di sholat itu kita harus berpakaian yang rapi, kita harus sopan, mengagungkan kepada Allah dengan cara membeli pakaian, membeli sarung, atau membeli alat-alat ibadah. Dan belajar mengaji pun ya harus dibelani. Jahidu biaidikum wa alsinatikum wa amlikum wa amwalikum, yang artinya membelahlah kalian dengan tenaga kalian, lisan kalian, dan harta kalian. Ketika kalian sudah membelani dengan tiga tersebut, maka semua yang kita ajari, semua yang setelah kita pelajari akan sempurna. Lah kalau tidak kita belani, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana contoh orang yang perjalanan, ketika dia ini tidak membeli bensin atau ketika bannya bocor kok tidak ditambahkan, maka perjalanan itu akan berhenti dan tidak akan sampai kepada tujuan kita, yaitu rumah. Setelah kita belani, perkara yang selanjutnya yaitu kita sambung jamaah. Sebagaimana perjalanan, ada kalanya sendiri, ada kalanya berdua dengan teman, dan ada kalanya bersama-sama, rombongan. Karena menetapi agama itu harus berjamaah. Sebagaimana perkataan Umar bahwa tidak sah seseorang menetapi Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak dikatakan orang itu berjamaah jika dia tidak mempunyai imam atau mempunyai amir. Dan jika dia tidak mempunyai imam, atau tidak dikatakan orang itu mempunyai imam jika dia tidak berbaiat kepadanya, dan tidak dikatakan berbaiat jika orang tersebut tidak taat kepada imam. Sebagaimana dalilnya, la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi bai'at wa la bai'ata illa bi ta'ah. Harus berjamaah. Dan diperkuat oleh sebuah dalil
yaitu la yakhillu li salasatin yakununa bi falati minal ard illa amaru alaihim akadahum, yang artinya tidak halal seseorang hidup di muka bumi ini jika salah satu dari ketiga orang tersebut tidak mengangkat sebagai imam. Sama halnya dengan perjalanan. Ketika tidak mengangkat imam, maka yang terjadi adalah kebimbangan dan perselisihan. Maka dari itu ya harus berjamaah itu mempunyai imam. Karena imam itu yang akan menjadi penengah dalam jamaah. Imam itu akan berijtihad sehingga apa yang diperselisihkan itu akan menjadi solusi dan ada keberhasilan atau tidak ada perselisihan lagi karena sudah ditengahi oleh seorang imam. Maka pentingnya orang yang menetapi agama dengan berjamaah. Dan perkara yang kelima, yaitu perkara yang terpenting di dalam menetapi agama Islam, yaitu taat. Ketika 4 perkara tersebut sudah kita fahami dari mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, lalu kita teruskan dengan taat. Sebagaimana firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya taatlah kalian kepadaku Allah, kepada utusanku, dan juga imam yang mempunyai perkara di antara kalian. Dengan cara keempat yang diterangkan tersebut dikerjakan secara mutlak dan selagi tidak maksiat. Jika itu perkara Allah dan Rasul, maka kita harus taat. Taat itu secara mutlak. Akan tetapi jika perkara tersebut dibuat oleh imam atau salah satu ijtihad dari keimaman, maka seseorang tersebut harus taat selagi perintah itu tidak maksiat. Sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, yang artinya barang siapa yang taat kepadaku Allah dan Rasul, maka aku Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surgaku, dan orang tersebut akan langgeng atau selamanya berada di dalam surga. Sebagaimana perjalanan, ketika kita sudah mentaati rambu-rambu lalu lintas, perintah-perintah yang ada di jalan, maka orang tersebut akan cepat sampai ke dalam tujuannya, yaitu rumah. Adapun 5 perkara ini, 5 perkara yang sudah disebutkan tadi, mulai dari mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah dan taat, ini harus diucapkan berkali-kali di kehidupan atau dinasehatkan. Mengapa seperti itu? Karena dalil menerangkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Sebagaimana perjalanan, ada kalanya kita ini menancapkan gas, ada kalanya kita menginjak rem. Sama seperti menetapi agama. Ada kalanya iman seseorang itu akan naik, dan iman seseorang itu ada kalanya akan turun. Dan nasihat itu juga harus diulang-ulang, karena sebuah dalil mengatakan bahwa ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, yang artinya agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Jika seseorang menetapi agama tanpa nasihat, maka iman akan turun dengan sendirinya. Selanjutnya, 5 perkara ini pun tidak mudah untuk dilaksanakan, sebagaimana jalan yang berliku-liku atau jalan yang berlubang.
Yang namanya menetapi agama yang benar pasti akan Allah berikan cobaan. Ketika kita diberi cobaan, maka bersyukurlah. Karena itu tandanya Allah masih sayang pada kita, masih memberikan waktu untuk kita bertaubat. Ingat firman-Nya Allah yang artinya, sabarlah kalian, sesungguhnya bersama cobaan akan ada pembalasan. Dan hadis lain menerangkan, idhamul jaza ma'a idhamul bala, yang artinya besarnya cobaan yang telah Allah berikan, maka disitulah ada pembalasan yang besar yang Allah berikan, baik berupa pengampunan, bahkan berupa keberhasilan. Dan jika rezeki seseorang itu telah habis, maka Allah akan mewafatkan hambanya dan memasukkan ke dalam surganya Allah. Dan Allah akan menempatkan kita sesuai dengan amalan kita. Sebagaimana sabda, walikuli darajatin huwa khairu mimma amilu. Sebuah derajat yang tinggi akan diberikan sesuai dengan amalan seseorang ketika dia hidup di dunia. Maka dari itu kita harus memahami bahwa hidup yaitu sementara, sebagaimana perjalanan. Dan jangan hanya tertipu dengan harta, karena harta tidak akan bisa membeli surganya Allah. Jangan hanya berpatokan kepada anak, karena anak pun juga bisa menjadi cobaan untuk kita. Maka harus kita sabar-sabarkan ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah. Jangan pernah berputus asa, tetaplah beribadah, tetaplah berbuat baik kepada sesama. Insya Allah cukup perkataan dari saya. Mungkin barangkali bisa menjadi nasihat atau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita yang masih ditetapkan oleh Allah dalam keimanan, semoga Allah memberikan derajat yang tinggi nanti di surga. Dan kita yang berdoa agar kita ini bisa masuk ke surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Maka dari itu para jamaah, sekian. Apabila ada salah kata, perkataan yang kurang mengenakkan, atau ada perkataan yang di situ berbelit-belit, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu cukup. Akhiru qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.